Jadi kalau Anda tanya, kenapa pajak Anda turun segitu banyak? Ya waktu itu lagi susah. Kalau bisnismen lagi susah dipajakin ribut pasti kan. Uangnya juga nggak ada. Orang lagi nggak rugi. Jadi itu yang mesti ditaruh di kepala kita bersama-sama ya. Jadi saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Lu saya mau ke pasar lo ya. Lo ya. Lo ya kawan persia. Semua jadi kaya. Jadi saya selalu bilang mari kita kaya bersama. Itu tujuan kita. Kalau kaya sendiri dia udah kaya. Tapi kan sebagian besar masa kita nggak begitu. Itu bukan keberhasilan kita kalau kita cuma bikin kaya sebagian orang. Jadi tujuan kita adalah memaksimalkan uang yang kita ada, polisi yang kita ada, kekuatan ekonomi dan politik yang ada untuk memakmurkan masyarakat kita. Ruang rapat Komisi 11 hari itu panas, bukan karena AC mati, tapi karena tensi politiknya naik sejak awal. DPR datang dengan wajah serius, map tebal penuh angka, dan nada bicara yang dari awal sudah nyolot. Topiknya satu, penerimaan pajak turun, target meleset, negara butuh duit. Dan seperti biasa, solusi yang muncul ya itu lagi, pajak dinaikkan. Seolah pajak itu tombol ajaib tinggal ditekan, masalah langsung beres. Beberapa anggota DPR bicara bergantian, intinya sama. Negara perlu dana, program harus jalan, APBN jangan bolong. Logika mereka sederhana dan dingin. Angka di tabel lebih penting dari kondisi di lapangan. Di kepala mereka, rakyat itu grafik, bukan manusia. Nada suara makin tinggi, seakan Menke tinggal disuruh angguk dan tanda tangan. Purbaya duduk tenang, tidak nyela, tidak memotong. Dibiarkan saja semua argumen keluar, sampai ruangan penuh ego dan ambisi anggaran. Orang mungkin ngira dia terpojok, tapi justru di situ kelihatan dia lagi nunggu momen yang pas. Bukan buat melawan, tapi buat menampar dengan logika. Begitu giliran bicara, suaranya datar tapi tegas, tidak meledak, tidak defensif. Kalimat pertamanya langsung bikin ruangan agak kaku. Ia tidak mulai dari angka, tapi dari kondisi rakyat. Dari warung kecil yang sepi, dari usaha yang nyaris tutup, dari masyarakat yang lagi mikir besok makan apa, bukan mikir bayar pajak berapa. Ia bilang terang-terangan, ekonomi lagi nggak baik-baik saja. Daya beli turun, usaha banyak yang megap-megap, konsumsi melemah. Dalam kondisi kayak gini, menaikkan pajak itu bukan solusi, tapi racun. Bukan nambah lubang, tapi nambah luka. Dan kalimat itu bikin beberapa kepala mulai tertunduk. Purbaya lanjut, kali ini lebih tajam. Pajak itu hasil dari ekonomi yang sehat, bukan alat buat maksa ekonomi bangun. Kalau rakyat diperas saat lagi susah, jangan harap penerimaan naik. Yang ada, usaha mati, pengangguran nambah, dan pajak malah makin seret. Logika dasar, tapi sering pura-pura nggak dipahami. Ruangan yang tadinya ramai komentar mulai sepi. Tidak ada yang langsung memotong, tidak ada yang nyeletuk. Karena kalau mau jujur, apa yang disampaikan Purbaya itu masuk akal dan membumi. Ini bukan teori kampus, ini realita lapangan. Beberapa anggota DPR mulai gelisah di kursinya, bukan karena tersinggung, tapi karena argumen naikkan pajak tiba-tiba terdengar kejam kalau dipertahankan. Mau ngomong lagi tapi takut salah posisi, mau diam tapi gengsi. Purbaya tidak menyerang DPR, tapi setiap kalimatnya terasa seperti cermin. Ia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi jelas menunjukkan bahwa kebijakan yang cuma mikir angka tanpa empati itu berbahaya. Negara bukan cuma soal kas, tapi soal manusia yang mengisinya. Di titik itu, rapat yang tadinya penuh tekanan berubah arah. Bukan lagi adu suara, tapi adu nurani. Dan tanpa perlu teriak, Purbaya berhasil bikin satu ruangan penuh politisi berhenti sejenak. Ruang rapat itu akhirnya benar-benar sunyi. Sunyi karena logika bertemu realita. Sunyi karena kebenaran kadang memang tidak perlu keras untuk menghantam. Sunyi di ruang rapat belum benar-benar pecah, tapi suasananya sudah beda. Yang tadi sok yakin, sekarang mulai mikir ulang. Purbaya nggak berhenti di situ. Ia tahu
Kalau cuma 1-2 kalimat, pesan ini bakal mental. Jadi dia tekan pelan tapi dalam, satu logika yang gak bisa dibantah tanpa kelihatan gak punya empati. Ia bilang begini kurang lebih, rakyat sekarang bukan lagi mikir nabung, tapi bertahan. Harga kebutuhan naik, kerja makin susah, usaha kecil banyak yang ngos-ngosan. Dalam kondisi kayak gini, negara justru harus hadir, bukan nambah beban. Pajak itu kewajiban, iya, tapi kebijakan itu juga soal rasa. Dan rasa itu yang sering hilang di ruang-ruang rapat ber-AC dingin. Nada bicaranya mulai agak naik, bukan marah, tapi tegas. Kalau pajak dinaikkan sekarang, yang kena duluan bukan konglomerat, tapi rakyat kecil. UMKM yang margin tipis langsung kecekik. Pedagang yang baru bangkit sedikit, langsung jatuh lagi. Dari situ efeknya kemana-mana. Konsumsi turun, produksi turun, lapangan kerja menyusut. Negara malah kehilangan lebih banyak. Ia menegaskan, ekonomi itu rantai. Satu mata rantai dipatahkan, semuanya ikut runtuh. Pajak bukan berdiri sendiri, pajak itu hasil akhir dari aktivitas ekonomi. Kalau aktivitasnya dipukul, ya jangan kaget hasilnya nol. Kalimat itu bikin suasana makin berat, karena benar, tapi pahit buat diterima. Beberapa anggota DPR mulai coba masuk, angkat isu kebutuhan belanja negara. Program ini itu, pembangunan harus jalan. Purbaya dengar, lalu jawab tanpa emosi. Negara memang perlu belanja, tapi belanja yang sehat lahir dari ekonomi yang hidup, bukan dari rakyat yang diperas. Kalau sumbernya dipaksa, belanjanya pun jadi rapuh. Ia lalu bilang satu hal yang bikin ruangan makin panas, tapi nggak ada yang berani nyelah. Kebijakan pajak itu bukan soal berani atau tidak berani, tapi soal timing. Salah waktu, dampaknya panjang. Pemerintah bukan pedagang yang kejar untung hari ini, lalu tutup besok. Negara mikir puluhan tahun ke depan. Di situ kelihatan jelas jurangnya. Satu pihak fokus ke lubang anggaran hari ini. Satu pihak mikir gimana caranya rakyat tetap bernapas besok. Dan di mata publik, posisi itu kelihatan telanjang. Yang satu dingin dan kaku, yang satu berdiri di tanah. Purbaya bahkan bilang, lebih baik penerimaan pajak turun sementara daripada ekonomi runtuh permanen, karena ekonomi yang runtuh gak bisa dipajakin. Kalimat sederhana tapi menghantam keras. Beberapa wajah di ruangan langsung berubah. Ada yang manggut pelan, ada yang pura-pura sibuk buka berkas. Rapat itu bukan lagi soal angka, tapi soal keberpihakan. Dan semakin Purbaya bicara, semakin jelas ia memilih berdiri di sisi rakyat yang lagi susah, bukan di balik tabel proyeksi. Ia tahu resikonya diserang, tapi kelihatan jelas ia lebih takut rakyat makin tenggelam daripada angka di laporan turun. Di akhir penjelasannya, ia menutup dengan satu pesan yang bikin suasana makin berat. Negara kuat itu bukan yang pajaknya tinggi, tapi yang rakyatnya kuat. Kalau rakyat kuat, pajak bakal datang sendiri. Dan setelah itu, lagi-lagi, ruang rapat cuma diisi bunyi kursi dan napas panjang. Setelah kalimat terakhir itu meluncur, suasana rapat makin terasa berat. Bukan karena debatnya berhenti, tapi karena arah anginnya sudah jelas berubah. Yang tadi datang dengan semangat kejar setoran, sekarang mulai sadar kalau logika itu sedang tidak berpihak pada mereka. Purbaya tidak teriak, tidak gebrak meja, tapi kata-katanya pelan-pelan menggerus argumen yang sejak awal dibawa DPR. Kelihatan banget bedanya cara mikir. DPR sibuk ngejar angka tahunan, Purbaya bicara soal nafas ekonomi. Yang satu fokus nutup lubang hari ini, yang satu mikir gimana caranya ekonomi nggak ambruk besok. Dan di situ, nafsu anggaran kelihatan telanjang. Semua dibungkus kata kepentingan negara, tapi ujungnya selalu balik ke duit. Ada yang coba manuver, bawa-bawa target, bawa-bawa kewajiban fiskal. Tapi Purbaya jawab santai, nyaris tanpa ekspresi. Target itu penting, iya. Tapi target yang memaksa rakyat berdarah-darah itu bukan prestasi, itu kegagalan kebijakan. Negara bukan lomba cepat-cepatan ngejar setoran. Negara itu rumah besar yang harus dijaga bareng-bareng. Ia bilang kalau ekonomi lagi lesu, tugas pemerintah itu jadi rem, bukan cambuk. Jangan semua dipukul atas nama penerimaan. Pajak bukan alat hukuman, pajak itu hasil kepercayaan.
Dan kepercayaan itu runtuh kalau rakyat merasa cuma dijadikan objek penarikan. Makin lama, makin kelihatan siapa yang bicara pakai empati dan siapa yang bicara pakai kalkulator doang. Beberapa anggota DPR mulai defensif. Nada suara turun, kalimat mulai hati-hati. Karena mereka sadar, publik di luar sana bisa mencium mana argumen yang berpihak, mana yang sekadar cari aman anggaran. Purbaya lalu mengingatkan, ekonomi Indonesia ini ditopang rakyat kecil. Kalau sektor itu roboh, jangan harap negara kuat. Mau pajak setinggi apapun, kalau yang dipajakin sudah tumbang, ya kosong. Ini bukan teori, ini kenyataan yang sudah berulang kali kejadian. Di titik ini, rapat berubah jadi semacam tamparan kolektif. Bukan cuma soal pajak, tapi soal cara berpikir. Selama ini kebijakan sering dibikin dari balik meja, jauh dari suara pasar dan dapur rakyat. Dan Purbaya seperti sengaja membuka itu semua di depan mata. Ia tidak menyebut DPR salah, tapi juga tidak memberi ruang pembenaran. Bahasa tubuhnya tenang, tapi pesannya jelas. Jangan paksa ekonomi yang lagi pincang untuk lari, karena yang jatuh nanti bukan cuma angka, tapi manusia di baliknya. Beberapa anggota cuma bisa angguk pelan. Ada yang kelihatan kesal, ada juga yang mulai sadar. Tapi satu hal pasti, argumen naikkan pajak sekarang sudah kehilangan taringnya. Terlalu kejam untuk dipertahankan, terlalu rapuh untuk dibela. Di saat itulah terlihat, logika yang berpihak pada rakyat ternyata lebih kuat dari nafsu anggaran. Dan tanpa perlu voting, tanpa perlu teriak-teriak, Purbaya berhasil membalikkan tekanan. DPR masih duduk di kursinya, tapi posisi moralnya sudah bergeser. Setelah tekanan berbalik arah, suasana rapat jadi aneh. Bukan karena selesai, tapi karena topeng mulai jatuh satu-satu. Yang tadinya lantang, sekarang lebih banyak diam. Yang biasanya galak, kini sibuk main pena. Di titik ini, kelihatan jelas kenapa DPR sering jadi sasaran amarah publik. Bukan karena kritik itu kejam, tapi karena sikap mereka sering terlalu dingin buat rakyat yang lagi kepanasan hidupnya. Masalahnya, bukan DPR nggak paham kondisi rakyat. Mereka paham, tapi seringkali pemahaman itu kalah sama kepentingan angka, target, dan proyek. Di ruang rapat yang dibahas grafik dan tabel. Di luar sana, rakyat lagi ngitung receh. Jurang itu makin kelihatan waktu Purbaya berdiri di sisi yang jarang diambil pejabat. Nahan pajak demi jaga ekonomi warga. Banyak anggota DPR kelihatan nggak suka, wajahnya kebaca. Bukan karena argumen Purbaya salah, tapi karena jalannya nggak sesuai selera. Mereka terbiasa dengan solusi instan. Naikkan ini, kejar itu, tutup lubang sekarang juga. Padahal, ekonomi bukan genteng bocor yang bisa ditambal asal. Salah nambal, rumah bisa runtuh. Di mata publik, momen itu jadi semacam pembuktian. Ketika ada pejabat yang berani bilang, jangan dulu, justru DPR terlihat seperti pihak yang cuma mikir duit. Bukan karena mereka minta pajak naik, tapi karena empatinya nggak terdengar. Dan di zaman sekarang, empati itu nilainya mahal. Purbaya tidak tampil sebagai pahlawan. Ia cuma berdiri di posisi yang rasional dan manusiawi. Tapi justru itu yang bikin kontrasnya makin tajam. Satu pihak bicara soal napas rakyat, pihak lain sibuk nyebut kebutuhan negara tanpa menjelaskan siapa yang bakal menanggung bebannya. Inilah kenapa sentimen negatif ke DPR nggak pernah benar-benar hilang. Karena terlalu sering rakyat merasa dibahas, tapi tidak dibela. Dihitung, tapi tidak didengar. Dan ketika ada pejabat yang berani beda jalur, reaksinya malah sinis, bukan reflektif. Beberapa anggota DPR mungkin pulang dengan rasa kesal. Tapi di luar gedung, banyak rakyat justru merasa ada yang mewakili suara mereka hari itu. Bukan karena janji, tapi karena keputusan untuk tidak menambah penderitaan. Dan itu terasa nyata, bukan jargon. Rapat itu mungkin cuma satu episode, tapi dampaknya panjang. Orang-orang jadi makin sadar siapa yang bicara dari balik meja dan siapa yang bicara dari lapangan. Siapa yang melihat rakyat sebagai angka dan siapa yang melihat mereka sebagai manusia. DPR tetap punya kewenangan, tetap punya kuasa, tapi kepercayaan publik itu rapuh. Sekali sikap terasa tak berpihak, susah balikinnya. Dan momen itu jadi catatan lagi kenapa jarak antara rakyat dan DPR makin lebar. Pada akhirnya, bukan Purbaya yang menjatuhkan citra DPR. DPR sendiri yang sering gagal menjaga wajahnya. Karena di saat rakyat minta pengertian, yang terdengar justru tuntutan setoran.
dan publik sekali lagi mencatat semuanya.